kasih sudah hadir pada rapat kali ini. Namun sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsungkan rapat pada hari ini. Yang akan kita bahas yaitu tentang pengembangan program telemedicine dan penanganan pasien jarak jauh. Bagaimana kesiapan tim medis kita untuk ini, Bu Riu? Oke, siang Bu Dia. Jadi tim medis kita sebenarnya sudah paham dasarnya, tapi mereka perlu lebih banyak lagi pelatihan untuk memastikan konsultasi jarak jauh tetap seakurat layanan tatap muka. Selain itu, beberapa protokol juga harus diadaptasi lebih sesuai dengan sistem telemedicine. Setuju Bu, dari sisi operasional yang penting kita pastikan struktur terutama jaringan internet bisa mendukung, perangkat juga harus dipastikan sesuai standar. Jadwal konsultasi jarak jauh harus diatur supaya tidak bentrok dengan jadwal layanan di rumah sakit. Iya betul, dari IT kita juga sudah melihat beberapa platform telemedicine yang bisa kita pakai. Yang penting harus terintegritas dengan rekam medis elektronik dan tentunya data pasien harus terjaga dan privasinya aman. Kalau dari sisi anggaran, memang awalnya butuh biaya cukup besar untuk perangkat dan pelatihan. Tapi kalau dalam jangka panjang, saya rasa telemedicine ini bisa menghemat biaya operasional. Kita juga bisa pikirkan soal biaya tambahan untuk pasien yang memakai layanan ini. Nah, staf medis kita harus siap, tidak hanya soal teknologi tapi juga cara berinteraksi dengan pasien via layar. Beda loh memberikan penjelasan langsung dengan lewat layar, apalagi kalau pasiennya tidak terbiasa memakai teknologi. Oke, jadi pada tahap ini kita fokus pada layanan apa, Ibu Riu? Saya sarankan mulai dari konsultasi umum dan tindak lanjut pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes. Jadi, kita bisa coba dulu yang sederhana sebelum bergerak ke layanan medis yang lebih kompleks. Ya, untuk mendukung itu kita juga harus disediakan alat-alat medis mandiri untuk pasien seperti tensimeter digital atau alat ukur gula darah agar mereka bisa lapor kondisi secara akurat selama konsultasi. Benar Bu Lucy, tapi kita juga harus pastikan alat-alat itu tersertifikasi dan datanya bisa terhubung langsung ke sistem kita. Kalau tidak nanti malah jadi menimbulkan masalah. Soal alat itu, kita bisa cari solusi. Mungkin ada peluang kerjasama dengan vendor atau pihak ketiga, atau kita bisa cari subsidi dari pemerintah. Program telemedicine ini jalan dengan upaya pemerintah juga kan? Betul, tapi satu lagi, kita harus berhati-hati dengan beban staf medis. Telemedicine bisa menambah volume pasien, tapi kita harus pastikan mereka tidak kewalahan. Mungkin kita bisa bagi tugas atau tambah shift untuk tim yang khusus menangani layanan jarak jauh. Oke, jadi pada kesimpulannya, kita mulai dari konsultasi umum, alat diagnosa mandiri, pelatihan layanan staf, dan memastikan manajemen beban kerja karyawan berjalan dengan baik. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak. Baik, kita cukupkan rapat pada siang hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan kita akan melanjutkan pada rapat berikutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.